Pernah nggak sih kamu ada di posisi itu? Saat kamu tahu banget seharusnya udah move on, tapi ada satu nama yang rasanya mustahil buat dilupain. Kalau kamu lagi ngerasain itu, kamu datang ke tempat yang tepat. Yuk kita kupas bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi. Ini nih, perasaan yang kayaknya universal banget ya. Hubungannya mungkin udah kelar, notifikasi dari dia udah nggak ada lagi. Tapi kenapa namanya selalu aja nyelip justru di saat paling sepi, tepat sebelum kita tidur? Seolah-olah ada bagian dari otak kita yang nolak mentah-mentah untuk melepaskan. Kadang rasanya nggak masuk akal kan? Gimana caranya satu orang bisa ninggalin jejak sedalam ini? Kecap permanen di pikiran kita. Rasanya tuh otak kita punya tombol replay yang nyangkut, tapi tombol delete-nya buat orang ini entah kemana. Dan satu hal, ini yang paling penting banget buat kamu ingat. Kalau kamu lagi berjuang sama perasaan ini, itu bukan berarti kamu lemah. Sama sekali bukan. Ini bukan soal kegagalan pribadi, tapi ini adalah bukti bahwa kamu manusia dengan cara kerja otak yang memang seperti ini. Sekarang, ayo kita bedah bareng. Oke, jawaban pertama, ternyata ini bukan soal hati loh, tapi soal kepala kita. Lebih tepatnya lagi, ini tentang reaksi kimia yang terjadi di dalam otak. Jadi ini jauh lebih dalam dari sekedar perasaan loh. Ini tuh biologi murni. Kenalan dulu yuk sama yang namanya dopamin. Anggap aja dia ini kurir kebahagiaan di otak kamu. Pas kita lagi jatuh cinta, otak kita tuh banjir dopamin. Bikin kita ngerasa senengnya luar biasa. Tapi, nah ini bagian yang bikin kaget. Zat kimia yang sama persis ini, itu juga yang jadi biang kerok di berbagai jenis kecanduan. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi pas ada dia, dunia tuh rasanya penuh warna, hidup banget. Nah itu dopamin lagi kerja keras. Terus di sisi lain, pas dia pergi, dunia kayak jadi abu-abu. Otak kamu tuh bukan cuma sedih, tapi secara harfiah lagi sakau. Lagi sakau emosional karena sumber utama zat kimia bahagianya tiba-tiba hilang. Jadi intinya begini, rasa sakit yang kamu rasain itu nyata secara biologis. Otakmu yang udah terbiasa dapat suntikan dopamin dari kehadiran dia, sekarang lagi teriak-teriak nyariin. Kamu bukan cuman kangen orangnya, tapi tubuhmu beneran lagi ngalamin gejala putus zat. Oke, dari kimia, sekarang kita pindah ke cerita. Alasan kedua kenapa kita susah lupa ada di cara pikiran kita bekerja. Ternyata ada satu hal yang otak kita benci banget. Cerita yang gantung, yang belum ada akhirnya. Pertanyaan ini kedengeran familiar nggak? Kenapa ya dia tiba-tiba berubah? Apa yang sebenarnya kejadian? Pikiran kita muter terus di situ, nyoba nyari jawaban yang logis di tempat yang mungkin emang nggak ada jawabannya. Terus, pencarian jawaban itu mulai balik ke diri sendiri. Jangan-jangan ini salahku ya? Kita mulai tuh bongkar-bongkar semua memori, setiap obrolan, setiap tindakan, nyiksa diri sendiri buat nyari di mana letak kesalahan kita. Dan akhirnya kita tenggelam di labirin seandainya. Coba aja dulu aku begini, pasti nggak akan gitu. Ini tuh siklus tanpa akhir yang capek banget di mana otak kita terus-terusan nyoba nulis ulang akhir cerita yang sebenarnya udah final. Dan ini dia pencerahannya. Sering banget kita tuh bukan terjebak karena sisa-sisa cinta. Kita terjebak karena otak kita benci banget sama cerita yang nggak ada endingnya. Hubungannya selesai tanpa penjelasan yang memuaskan dan otak kita yang butuh penutupan terus muter di situ karena belum nemuin titik di akhir kalimat. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita kangenin? Apa beneran orangnya? Atau jangan-jangan cuma rutinitasnya? Perhatian-perhatian kecil, kebiasaan ngobrol tiap malam, atau sekedar rasa aman karena punya seseorang. Seringnya, otak kita itu pintar banget nyaring kenangan. Cuma nyisain yang indah-indah doang. Bikin kita lupa kalau mungkin ada banyak juga lukanya. Nah, sekarang kita bahas kenapa buat sebagian orang rasa sakitnya tuh bisa berkali-kali lipat lebih dalam. Jawabannya bisa jadi tersembunyi di masa lalu kita dalam sebuah pola yang udah terbentuk dari kecil. Dalam psikologi ada yang namanya anxious attachment atau pola keterikatan cemas. Gampangnya gini, ini tuh pola di mana seseorang punya ketakutan yang dalam banget buat ditinggalin. Rasa takut ini bikin mereka jadi sering cemas dan ngerasa nggak aman dalam sebuah hubungan. Buat orang dengan pola ini, putus cinta tuh rasanya kayak dunia runtuh. Ini bukan lagi soal kehilangan pacar, tapi rasanya kayak kehilangan satu-satunya pegangan keamanan mereka di dunia ini. Rasa sakitnya jadi berlipat ganda, karena ini memicu ketakutan terbesar mereka. Takut ditinggalin dan sendirian. Oke,
kita udah ngerti kenapanya. Sekarang bagian paling penting, gimananya. Gimana caranya kita bisa mulai jalan lagi dan benar-benar menyembuhkan diri? Ini dia 4 langkah praktis yang bisa kamu coba mulai hari ini juga. Pertama, stop. Berhenti nyari jawaban yang mungkin gak akan pernah ada. Ikhlaskan. Kedua, putus siklus sakau emosionalnya. Berhenti kepoin media sosialnya. Ketiga, isi ulang dopamin kamu dengan cara yang sehat. Ketemu teman, coba hobi baru, olahraga. Dan keempat, ini yang terpenting. Fokus bangun ulang harga diri kamu. Ingat ya, otak kita itu super fleksibel. Setiap kali kamu melakukan langkah-langkah tadi, kamu itu sebenarnya lagi ngajarin ulang otakmu. Kamu lagi ngebangun jalan-jalan kebahagiaan yang baru, yang sumbernya ya dari diri kamu sendiri, bukan lagi dari dia. Oke, sebelum kita tutup, ada satu pesan terakhir buat kamu. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Kalau hari ini kamu masih mikirin dia, tolong, jangan pernah anggap itu tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu tuh bukti bahwa kamu adalah manusia yang punya kapasitas untuk mencintai dengan sangat dalam dan tulus. Dan itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa loh. Coba direnungkan ini. Orang yang sulit dilupakan, nggak selalu yang terbaik. Terkadang, dia cuma cerita yang belum selesai di pikiran kita. Dalam banget kan? Mungkin dia bukan the one, tapi cuma sebuah bab dalam hidupmu yang halamannya keburu robek sebelum ceritanya tamat. Dan pada akhirnya, ingat ini baik-baik, kamu pantas dapat cerita yang utuh. Sebuah cerita di mana kamu nggak lagi bertanya-tanya kenapa. Sebuah cerita yang akhirannya bahagia dan penulisnya adalah kamu sendiri.